Pos KBD Asahria beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Kepala KBD Asahria dan semua pengasuh KBD Asahria, yang kami hormati semua wali santri KBD Asahria serta anak-anak semuanya yang saya sayangi. Pertama kalinya marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadiran yang lebih, di mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara penerimaan rapor semester 1 dan peringatan Hari Ibu tahun 2024. Hari ini bertujuan untuk memperingati Hari Ibu, di mana selain memberikan kegembiraan dan agar supaya anak-anak lebih dekat dan bisa mengungkapkan kasih sayang mereka kepada ibu ataupun orang tua, dan diharapkan dengan kegiatan hari ini akan membentuk kenangan yang indah sepanjang masa bagi anak-anak kita. Saya selaku perwakilan dari panitia ingin meminta maaf jika dalam kegiatan pagi hari ini ada banyak kekurangan ucapan dan tindakan yang kurang berkenan bagi para wali santri semuanya. Perspektif Islam kepada Bapak Dr. Dian Muhammad Yaku dan Pak Dudi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah dikasih jajan tapi kok masih belum semangat, apa kurang jajannya gitu. Kurang kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ala kulli hal wa ala alihi wa ashabihi ashabil karamati wal kamal. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in qala Luqman li ibnihi wa huwa ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Amma ba'd. Yang kami muliakan dan juga kami hormati Ibu Kepala Yayasan Asyahriyah, baik Taman Bermain Asyahriyah maupun Taman Kanak-kanak Asyahriyah, ibu-ibu wali murid yang kami muliakan, adik-adik, anak-anak, buah hati kita yang sama-sama kita cintai semuanya, terkhusus putri saya, tidak kelihatan, aslinya terkhusus istri saya begitu, yang saya cintai. Alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuajahah dalam rangka menimba ilmu atau bersama-sama belajar dalam rangka mendidik putra-putri kita agar menjadi generasi yang solih-solihah fid dini wa dunya hatta akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Ibu-ibu, bapaknya cuma satu, Pak Imam saja. Anda hari ini menjadi orang paling tampan di dunia, Pak Imam. Wah, ada dua ternyata, tiga dengan saya. Kami diminta untuk sharing. Ini bukan sebagai penceramah atau apa, sharing terkait dengan parenting, yang mana kami membuat slide sebenarnya, monggo ditampilkan Ibu biar sama-sama kita lihat, dengan judul Ethno Parenting dalam Perspektif Islam. Kalau ibu-ibu sering melihat ceramahnya Bu Aisyah Dahlan di Reels atau di YouTube ataupun yang lainnya,
itu sekarang ada model pola pengasuhan anak namanya ethnoparenting. Nah, ternyata ethnoparenting ini inline atau sejalan dalam perspektif Islam. Tidak bisa dimunculkan ya Bu ya? Sebentar. Nah, saya ingin memulai dengan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari terkait dengan kewajiban kita sebagai orang tua terhadap anak kita, dan itu adalah hak yang harus diperoleh oleh anak kita. Hakul waladi an waladihi salasatun. Putra putri kita itu punya hak atas diri kita sebagai orang tua itu 3 hal. Yang pertama, ayuh sina ismahu. Yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa putra kita terlahir ke dunia ini punya hak untuk diberikan nama yang bagus. Saya rasa ibu-ibu semuanya yang hadir di sini, anak-anaknya pasti namanya bagus-bagus. Baik itu berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sanskerta, ataupun bahasa-bahasa yang lainnya. Kalau sekarang itu saya melihat absennya anak-anak kuliah itu namanya sudah keren-keren. Kalau dulu itu di zaman saya kecil itu namanya itu Siti itu aku banyak sekali. Siti Khadijah, Siti Romelah, Siti Fatimah, Siti Zainab. Sekarang hampir tidak ada. Sekarang namanya itu sudah berganti Veronica, Isabella, Salsabila, Tamara, dan lain sebagainya. Nah, itu hak anak kita mendapatkan nama yang bagus. Nama yang bagus ini boleh berasal dari berbagai macam bahasa. Itu yang pertama. Jangan kemudian namanya bagus tetapi maknanya jelek, atau sebaliknya, namanya kelihatan bagus tetapi maknanya jelek. Contoh begini, Bu, anaknya sudah namanya siapa Bu? Oh, nama saya Bu, anak saya itu namanya saya ambilkan dari Al-Quran. Siapa namanya? Nama panggilannya adalah Tony. Wah, bagus sekali Bu. Nama panjangnya siapa? Syaitonir Rajim. Nah, tidak boleh ini, tidak boleh. Tidak boleh. Bagus tapi menjadi tidak bagus meskipun berasal dari Al-Quran. Itu yang pertama, ibu-ibu. Yang kedua, setelah ayuh sina ismahu, ayuh alima adabah. Hak anak kita atas diri kita, kita harus memberikan pendidikan adab atau akhlak. Ini yang kedua. Kata Nabi ini, yang kedua, kita harus memberikan pendidikan akhlak atau adab kepada anak kita. Nah, kata Imam Ghazali, akhlak itu adalah sebuah kondisi jiwa di mana itu akan memacu seseorang untuk melakukan sebuah perbuatan secara spontanitas tanpa dipikirkan lagi. Contoh, kalau orang memiliki akhlak yang baik, ketika berjalan kemudian kesandung, dia akan bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sudah otomatis. Mohon maaf nyuwun sewu, ketika panjenengan melihat ketika ada orang sedang berjalan kemudian tersandung, yang keluar dari mulutnya itu kata-kata apa? Lah itu cerminan dari akhlak. Yang kedua, ayu alima adabahu. Dan yang ketiga adalah ayat zawwajahu. Yang ketiga, kewajiban kita atau hak anak kita nanti ketika sudah sampai waktunya kita harus menikah. Ini kewajiban orang tua. Makanya dalam fikih orang tua itu bisa menjadi wali wujudin. Wali wujudin itu adalah wali yang bisa memaksa anaknya untuk menikah. Nah, kalau sekarang mohon maaf, kebanyakan sering orang tua itu mengikuti anaknya.
karena memandang bahwa pilihan anak itu selalu lebih baik. Belum tentu, karena pada kenyataannya banyak yang kemudian anak menikah atas pilihannya sendiri tetapi berakhir dengan sebuah perceraian. Tetapi juga orang tua di sini punya peran bagaimana memilihkan jodoh terbaik untuk anak-anaknya. Jangan jenengan dengan sewu, mohon maaf, manut mawon dengan anaknya. Jangan. Itu 3 hal yang menjadi kewajiban utama kita sebagai orang tua. Ayo inna islahu ayu alima adabahu ayatazawwajah. Nah, dalam konteks ethnoparenting, dalam perspektif Islam, kita selayaknya mencontoh kembali kepada Al-Quran, yakni pola pengasuhan yang dilakukan oleh Luqmanul Hakim. Apa yang pertama kali harus kita ajarkan kepada putra-putri kita? Yang pertama adalah ketauhidan atau masalah akidah. Itu yang pertama. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa iqala Luqmanu libnihi, kata Luqman kepada anaknya, la tusyrik billah, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Mohon maaf, dalam arti akidah atau keyakinan yang kita yakini seyakin-yakinnya itu harus tertanam kuat kepada putra putri kita. Ibu-ibu, Bu, sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri. Saya ini dianggap orang gila Pak, itu nggak pernah ngoceh sendiri tadi. Nah, nggak apa-apa. Nah, dalam teori penciptaan manusia itu sebenarnya ada jalan selesai. Dalam teori penciptaan manusia, seorang anak terlahir itu sudah memiliki namanya God spot. Di dalam Al-Quran dikatakan ketika kandungan berusia 120 hari alias 4 bulan, Allah wa nafakhtu fihi ruhi, Allah meniupkan ruh ke dalam janin itu. Ketika ruh ditiupkan ke dalam janin itu, seraya ada kontrak, bukan kontrak politik ya, perjanjian antara anak manusia dengan Tuhan. Kata Allah, alastu birabbikum, jawab kita semua apa dulu? Apa jawabnya? Panjenengan dulu mengucapkan dengan Allah. Ketika panjenengan dulu dalam kandungan ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, panjenengan menjawab amin, amin. Alastu birabbikum, jawab kita semua qalu bala syahidin. Ini jenengan Kristen itu Al-Quran. Ketika Tuhan berkata, hei calon manusia, calon bayi, apakah engkau mengakui bahwa aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab iya, bala, enggih, des, oke, bala syahidna. Kita semua mengakui bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sehingga anak yang terlahir itu memiliki sifat dasar fitrah. Fitrah artinya anak itu terlahir dengan potensi ketuhanan di dalam dirinya. Nah ini. Punya potensi ketuhanan di dalam dirinya. Jadi setiap orang itu punya potensi Tuhan. Makanya ketika orang lahir itu dalam hadis dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Panjenengan putra-putra kita semua itu semuanya terlahir dalam kondisi fitrah. Fitrah artinya sebagai makhluk yang bertuhan. Cuma permasalahannya, ketuhanan itu harus pertama kali kita tanamkan kepada anak didik kita. Makanya ketika panjenengan melahirkan putra putri panjenengan, pertama kali yang dilakukan oleh bapaknya apa? Agar jadani, jangan-jangan sih jadani kupingi ibu ya.
Saya dulu waktu azalain itu saya temani istri saya di tempat bersalin, saya tunggu nih, saya lihat proses betapa seorang ibu itu luar biasa. Bahasa Jawanya toh pati toh nyowo. Makanya kalau ada anak sangat berani sama ibu nausnya kualat dengan lama. Karena bayangkan sesuatu yang besar keluar dari lubang yang sangat kecil. Oh, gitu. Jangan nonton lah, gini mungkin. Nonton Pak Ainun, apalagi kalau ukurannya sebesar Pak Ainun itu wah, isi jahitannya bisa 20 ini mungkin. Nah, taruhannya nyawa. Maka kemudian ketika dia lihat omek, pertama langsung orang tuanya, bapaknya adanya langsung adzan di telinga kanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk apa nih? Untuk mengingatkan janji kita ketika berada di alam rahim dengan Tuhan kita. Cek ndak lali ketika kita hidup di dunia ini. Ngoten rahasia. Ngoten kalau dalam syariat Islam niku dibacakan surat Al-Insyirah kali surat Al-Qadar di dadanya ping 9. Kakean ya ping 3 mawon. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sama alam nasyrah laka sadrak. Supaya apa? Supaya jembar dadanya. Supaya anak ini terhindar dari fitnah-fitnah dunia, khususnya fitnah zina. Jangan nunggu kemudian diblebet bersihkan langsung mawon ya. Itu. Nah, jika punya anak syukur yang utama. Jika punya anak rawat potensinya. Jika punya anak pahami dirinya. Jika punya anak ngeluh itu tidak berguna. Kita, mohon maaf, dalam etnoparenting itu kadang menggunakan persepsi kita untuk mendidik anak. Bukan kita berusaha masuk ke dalam dunia anak, kemudian menyelami bagaimana potensi anak ini. Kita mungkin, kalau anak tidak sesuai dengan keinginan kita sering marah-marah. Diumungi mau jodohan ibu saya itu pas lagi pecah kabeh. Gini mungkin. Mungkin sih ngoten kula sumerep soalnya bojo kula biasa. Next Pak Ainun, next. Coba perhatikan, nah ini loh, etnoparenting itu adalah suatu pengasuhan, pendidikan, serta perawatan anak-anak berlandaskan pada sistem nilai yang dianut. Ya kita Muslim ya Islam, lanjut Pak Ainun. Nah ini yang harus diajarkan, pertama adalah ketuhanan, yang kedua jati diri anak. Kalau dalam teori pendidikan itu adalah kompetensi atau kemampuan kognitifnya, kecerdasannya. Setelah ketuhanan dibangun pola pikirnya. Oh anak ini cik kreatif ya nopo. Makanya sama guru-guru TK itu anak sering diajak bermain. Niku di dalam rangka menemukan itu. Lalu juga kepedulian terhadap lingkungan, diajak menanam. Terus kemudian bersosial, dikasih kesempatan untuk memberi. Ini dalam rangka itu semua. Karena di dalam teori yang dikemukakan oleh Pak Ali Ginanjar itu, pusat kecerdasan kita itu adalah kecerdasan spiritualnya, bukan kecerdasan intelektual, bukan. Jadi kecerdasan spiritual itu akan mengendalikan kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Gambarnya itu segitiga. Sehingga kalau demikian nanti dalam perkembangannya anak ini ketika dia cerdas, ketika baik, dia tidak lupa dengan Tuhannya. Mohon maaf kalau kita melihat berita di televisi itu sekarang kata yang pinter tapi keblinder, kira mungkin pinter tapi keblinder itu dia ahli hukum tapi sering mempermainkan hukum. Dia ahli keuangan tapi justru sering korupsi. Karena apa? Karena kompetensi spiritualnya tidak dibangun terlebih dahulu. Selanjutnya Pak Ainun. Nah, inilah yang dipesankan kepada Luqman kepada anaknya. Yang pertama la tusyrik billah, yang kedua adalah wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an yashkurli wal walidayhi. Yang kedua, bagaimana anak kita itu nanti bisa birrul walidain.
Panjenengan kalau punya anak, pilih yang mana? Anaknya sugih kaya tapi tidak peduli dengan panjenengan, atau anaknya sangat peduli dengan jenengan tapi biasa-biasa saja? Pilih mana? Pilih sugih berganti, mesti ngoten lagi. Nah, tapi yang penting nih, anak bisa ketika kita tua ada yang menuntun kita. Ketika kita sudah lemah, ada yang menyuapi kita. Mohon maaf. Ternyata di dalam pengamatan itu ada sebuah proses itu yang berulang. Nyuwun sewu niki, mohon maaf Bapak Ibu. Ketika dulu hubungan kita dengan orang tua kita tidak tahu apakah itu baik atau buruk, itu nanti akan kembali hubungan anak kita kepada kita akan terjadi. Nyuwun sewu, kalau dulu mungkin kita dengan orang tua kita sering membentak, bisa jadi nanti anak kita juga akan membentak. Nah, jangan sampai terjadi itu Bapak Ibu, ibu-ibu. Yang ketiga, diajak sholat. Amar ma'ruf nahi mungkar, sabar menghadapi persoalan, lalu tidak boleh sombong dan membanggakan diri, dan yang enam, bersikap sederhana dan bersuara rendah. Makanya wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Jangan sampai anak kita itu kalau ketika kita panggil nanti itu nyentak. Asa impossible ya Allah, YouTube susah nih. Kalau sudah jangan sampai. Harapan kita ketika kita punya anak kita panggil azza dalam mubarak. Wah, ini kan senang, itu yang dinamakan dalam Al-Quran Qurrata A'yun. Selanjutnya Pak ini waktunya cuma setengah jam. Nah, anak itu diperoleh dengan proses menikah kalau di dalam Islam. Nah, ketika seseorang menikah, lalu Pak ini yang terjadi. Selanjutnya Pak ini proses pembuatan anak. Bapak Ibu, ibu-ibu, anak kita itu sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena berhasil memenangkan kompetisi dari jutaan sperma dulu yang kita masuk ke dalam rahim. Perhatikan, setiap anak yang lahir di dunia adalah karya terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika satu sel sperma masuk ke dalam sel telur, yang lainnya sudah tertutup, tidak bisa masuk lagi. Dan itu berjuta-juta. Panjenengan bisa lihat di YouTube bagaimana proses pembuahan dari sel sperma menuju sel telur yang kemudian terjadi fertilisasi, lalu membelah meiosis atau mitosis, kemudian membentuk sebuah morula, dari morula menggumpal menjadi darah, kemudian daging, lalu tulang dibungkus dengan daging, kemudian jadilah manusia. Itu sempurna sekali. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan, ada yang mengatakan min alaq, dari segumpal darah, min nutfah atau min turab. Itu bukan sebuah pertentangan, tapi sebuah proses panjang bahwa penciptaan manusia itu diawali dari sebuah saripati makanan yang kita makan yang berasal dari tanah, kemudian menjadi sperma, lalu berkembang tadi menjadi segumpal darah, menjadi daging dan seterusnya. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan titipan Allah yang istimewa ini. Lalu Pak ini selanjutnya, ini dasarnya surat Al-Hajj ayat 5, bahwa kita manusia itu diciptakan itu min turabin tsumma min nutfatin tsumma min alaqatin tsumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin linubayyana lakum, dan seterusnya. Ini tadi proses penciptaan putra putri kita yang sangat istimewa itu. Selanjutnya Pak nah ini hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah fa inna abawahu ayyuhawidanihi aw yunassironihi aw yumajjisanihi. Jadi di dalam proses pembentukan karakter anak itu ada kalanya teori, ada yang mengatakan teori bahwa anak itu terlahir sudah memiliki sifat bawaan, anak kemudian dibentuk melalui lingkungannya.
Kalau mengacu kepada perspektif Islam bahwa anak itu sudah memiliki potensi ketuhanan itu dikembangkan oleh orang tuanya, oleh gurunya. Makanya di dalam fikih dikatakan bahwa al-madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama. Tetapi tidak cukup itu sebenarnya. Al-abu, bapak itu kepala madrasahnya. Nah, maka nyun sewu ibu-ibu, saya ini kalau pulang dari kampus itu selalu anak saya mandikan, saya ajak jalan. Meskipun kadang ya marah-marah dulu, tukaran dulu sama ibunya, karena capek ya. Nah, jenengan kalau bisa libatkan ayahnya, jangan biarkan ayahnya main HP terus, jangan biarkan. Kasihan nanti ayahnya. Soal kalau ayahnya dibiarkan main HP atau hanya kerja melulu tanpa memperhatikan anaknya, nanti akan hubungan antara anak dan ayah ini akan renggang. Libatkan ayahnya. Di Eropa justru itu yang ngomong anaknya itu bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya. Jadi yang ajak jalan itu yang gendong bapaknya. Nah, di kita di Indonesia itu masih budaya patriarkinya masih kental. Masih kental itu artinya kalau bapak itu tugasnya ya mencari nafkah, ibu tugasnya ya ngurus anak. 3M itu maca, mana, masak. Nah itu jangan seperti itu kan. Dirubah pola-polanya. Etnoparenting itu tidak seperti itu. Bagaimana ayah dan ibu bekerja sama mendidik buah hatinya. Ayah juga bekerja tapi juga terlibat di dalam proses pengasuhan anak. Next, Pak Ainun, setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya potensi, memiliki kecerdasan. Mohon maaf, nyun sewu ibu-ibu. Kalau anak kita diajari matematika misalkan, nggak bisa, itu jangan dimarahi. Bisa jadi anak kita pinter dalam bidang bahasa. Kalau diajari bahasa nggak bisa, barangkali anak kita pinter dalam bidang sosial. Nah, kebanyakan dari kita memaksa anak kita bisa sesuai dengan keinginan kita. Bapakmu ini profesor matematika, mosok kamu mengerjakan 5 tambah 5 tidak bisa. Tidak boleh. Ada sebuah video terkait dengan pengembangan potensi anak itu begini. Kalau kita mengajari ikan memanjat, maka selamanya ikan itu akan bobot. Maka kemudian kalau kita memaksakan putri kita atau putra kita yang tidak suka matematika untuk suka matematika, ya selamanya dia tidak akan berhasil. Maka galilah potensi itu agar sesuai dengan potensi perkembangannya. Selanjutnya Pak Inun, kurang sedikit bisa lebih tenang. Setiap anak adalah bintang, maka biarkan bintang itu bersinar. Ayo kita bantu agar sinar bintang-bintang kita itu semakin cerah. Lalu pertanyaannya, apakah kita siap membantu bintang kita untuk selalu bersinar? Next Pak Inun, orang tua harus memiliki hobi baru, melakukan discovering ability kepada anaknya. Discovering ability itu menemukan kemampuan utama dari anaknya. Anak saya itu apa sih? Anak saya ini kok nggak bisa-bisa diajarin matematika ya dia. Anak saya ini kok bisanya gambar. Mungkin nanti akan jadi pelukis gambar. Kalau bapak ibu melihat tokoh-tokoh di zaman dulu, misalkan Albert Einstein, Ibnu Sina, Ibnu Rus dan lain sebagainya itu tidak melulu di dalam proses belajarnya itu selalu menjadi terbaik. Kadang hanya di wilayah tertentu saja, tetapi kemudian itu dikembangkan. Maka dalam konteks ethnoparenting itu yang disebut dengan discovering ability, menemukan potensi atau bakat anak kita. Selanjutnya Pak Ainun. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kita. Mohon maaf, saya kadang begini.
Saya ketika mengajak anak saya untuk tidak main HP, harusnya saya juga tidak megang HP. Nah, kita selalu megang HP, mana mungkin anak kita tidak lepas dari HP. Gitu. Ini yang sulit sekali zaman sekarang. Azza itu kalau pegang HP saya marahin, tapi saya sendiri juga pegang HP. Jadi yang nggak ketemu itu. Nah maka ini, jika kita ingin anak-anak berubah ke arah yang lebih, maka kita lah yang harus pertama berubah. Next, Pak Ainun. Orang tua keren adalah bukan berorientasi pada juara, tapi berorientasi pada pahala syurga. Artinya kita tidak memforsir, tidak memaksa anak kita selalu juara, tetapi bagaimana anak kita atau putra putri kita bisa menjadi qurrata a'yun dalam konsep itu. Tenang, meskipun nilainya 60 katakan, tetapi ketika dipanggil dengan senyuman, ketika ibunya sakit menemani dan seterusnya. Selanjutnya Pak Ibu. Nah, kita sering sekali kalau pagi itu membangunkan anak untuk sekolah, tetapi lupa membangunkan anak untuk kita ajak sholat subuh. Termasuk saya. Azan kayak sekolah itu sudah dibangunin, tapi kalau subuh itu kita jarang membangunkan karena orang tuanya tidak bangun. Tapi sudah saya latih, jadi setiap subuh meskipun tidak sholat, ayo bangun. Nih, pagi hari orang tua jangan sibuk membangunkan anak untuk sekolah, tapi bangunkan anak untuk sholat subuh. Kalau waktunya sekolah, ayo bangun. Tapi waktunya subuh dibiarkan. Nah ini harus dibiasakan. Dari siapa? Dari kita, dari orang tuanya. Next, Pak Ainun. Yang selanjutnya dalam proses parenting etno itu jagalah lidah kita. Karena mohon maaf, doanya ibu itu mustajab. Jangan sampai keperucut kita keluar kata-kata yang tidak baik untuk anak kita. Pas ada malaikat lewat, wah bahaya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Artinya jangan sampai keluar kata-kata yang jelek, yang tidak baik untuk putra putri kita. Sepakat ibu? Sepakat ya? Sepakat. Meskipun dalam kondisi jangan sampai kata-kata yang buruk keluar dari mulut kita putra kita. Selanjutnya Pak Ibu, nah ini muhasabah diri tentang sikap terhadap anak. Jangan sampai kata-kata kasar diucapkan kepada anak sekarang, dasar cewek, dasar malas, nggak nurut sih kamu. Tapi diganti, wah kata bunda, jadi anak soleh ya. Nah ini doa ini. Ini adalah doa hebat sekali anak bunda. Subhanallah, meskipun gambar bola ruwet ini, waduh pintar sekarang sudah bisa membuat garis bengkok-bengkok ternyata. Bu Ira berhasil mengajari cara membuat garis bengkok-bengkok misalnya. Next, Pak Ainun. Nah, itu semua membutuhkan namanya growth mindset. Pola pikir kita sebagai orang tua itu harus berkembang. Bahwa keberhasilan dan kegagalan belajar ditentukan bukan oleh tingkat kecerdasan, tetapi oleh pola pikir yang berkembang. Jadi orang yang berhasil itu tidak selalu sukses dalam setiap hidupnya, tapi pernah mengalami sebuah kegagalan lalu dia bangkit atas kegagalan itu. Next Pak Inul, itu namanya growth mindset. Nah kalau bisa minimalisir tontonan anak sekarang ya, tontonan yang seperti ini sekarang kan di TV yang banyak seperti ini, kalau drakor dan lain sebagainya. Next Pak Inul. Nah, kebahagiaan atau kesuksesan di dalam hidup ibu-ibu tidak selalu diukur dengan banyaknya gaji yang diterima oleh anak-anak kita nanti. Itu hanya menjadi salah satu saja, atau menjadi pejabat dan itu hanya salah satu saja. Yang terpenting adalah akhlak. Next Pak Ainun. Nah,
Jangan sampai anak kita menjadi madesu masa depan suram karena anak kita lemah baik secara moral, spiritual, jasad, fisiknya atau akal. Maka di dalam Al-Quran, dalam surat Maryam dikatakan kemudian datanglah sesudah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti syahwat, maka mereka akan tersesat. Jangan sampai putra putri kita menjadi generasi itu. Selanjutnya Pak Inul, maka selalu kita doakan putra putri kita, khususnya setelah sholat tarawih. Jangan lupa, karena ibu dan anak itu chemistry-nya paling kuat. Berbeda dengan ayah. Secara genetik, ibu ini akan nyambung. Nah, karena ketersambungan itu, doa ibu terhadap anak itu sangat mustajab sekali. Next Pak Imun, nah itu harus disambung dengan doa setiap waktu. Maka di dalam mengasuh anak kita harus ampuh, asih, menghargai, pandai membina hubungan baik, usaha yang optimal dan hindari ancaman serta kekerasan. Selanjutnya Pak Inun, karena sesungguhnya anak itu adalah nikmat dan amanat yang diberikan kita. Harapan kita ketika kita nanti meninggal, anak kita menjadi salah satu investasi kita untuk kebahagiaan kita di alam barzah ataupun di akhirat kelak. Karena kata Nabi ada satu yang tidak terputus, ada tiga yang tidak terputus dan salah satunya berasal dari anak kita. Idza matatnu adana iqta amalu illa min salasin, salah satunya adalah waladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Jangan kemudian anak kita ketika kita meninggal dunia diputarkan HP disetelni Yasin. Ketika kita sakit disetelni diputarni Yasin, jangan. Tetapi bagaimana anak itu bisa membacakan doa setiap saat ketika nanti kita meninggal dunia. Selanjutnya Pak Inul, yang terakhir ini, mari kita harus ingat bahwa kelak anak kita lah yang mendoakan. Alangkah indahnya ketika anak-anak kita itu bisa menggenggam tangan-tangan kita nanti bersama berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari Bapak Ibu, kita senandungkan lagu sebagai akhir dari Ethno Parenting. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan, selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Yang keras Bu. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Nah, anak kita akan memeluk kita, senang kita, terharu ya Allah. Terima kasih. Bapak Ibu, Ibu yang saya hormati, semoga ini bermanfaat untuk saya dalam mendidik anak saya khususnya dan juga menjadi ilmu tambahan untuk ibu-ibu semua di dalam mendidik putra putri ibu semua. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada ibu-ibu guru Tia Syahriyah atau Tia Syahriyah. Kami mohon keridhaan ilmunya, ibu-ibu mohon ilmunya ibu-ibu untuk anak-anak kami diridhoi agar putra putri kami dalam menuntut ilmu di sini itu mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat, maslahah dini wa dunya hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Saya akhiri.
ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna minka min dhulumatil wahmi wa hassin akhlaqana bil ilmi waftah lana bi rahmi ma'rifatil ilmi wa sahhil lana nur fadlik wa mansur min khazaini rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wal khair wa ahli ibadah wal istiqamah wa ahli sunnah wal jamaah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair wa ahli bid'ah wal dhalalah. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ditaruh di hadap kelas B bisa keluar. Oke, mendampingi mama semuanya. Oke, di anak-anak berdiri di depan mamanya ya. Pelan-pelan. Oke, coba dicari mamanya. Mak, ini depan mama ya. Cinta kasih. Hadiahnya dikasih dulu, nanti saya kasihkan ke mama.
menghadap ke mama semuanya. Oke. Mama bisa duduk di setiap langkah hidupku. Senyum ibu adalah sinar terang yang menjadi sumber cahaya. Sudah semuanya. Setiap detik bersamamu adalah ternya mempersembahkan setiap mama sepelukan dan setiap momen yang indah telah engkau berikan. Ibu, kau adalah guru pertamaku, sahabat sejatiku. Di setiap kejadian hidup, kau selalu ada. Kau selalu ada dalam kelembutanmu. Terdapat kekuatan yang luar biasa. Allahumma firli dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Allahumma as'ad ummi kama as'adtani kabira. Ya Allah, gembirakanlah ibuku sebagaimana ibuku sangat-sangat menggembirakan aku. Selamat Hari Ibu tercinta, orang yang memberiku hidup dan mengajariku cinta. Ibu, bimbinglah kami untuk mengenal Allah dan Rasul-Nya. Bimbinglah kami untuk meneladani akhlak Rasulullah. Bimbinglah kami untuk menghormati orang tua dan memuliakan orang tua. Anak-anak dipersilahkan untuk mempersembahkan yang sudah disiapkan dari kemarin untuk indera tercinta. Oke. Sudah dipersembahkan semua untuk inderanya. Sudah. Anak-anak menghadap ke bunda, sekarang salim ke mama. Salim sama mama. Cium mama. Mamanya sayang. Kalau yang hari ini hadir adalah ayah, cium ayah sayang. Ibu, jangan biarkan kami main HP setiap hari ya Bu ya. Jangan biarkan kami malas sholat Ibu. Kami takut kalau kelak dewasa nanti kami malas sholat. Jangan salahkan kami kalau kami dewasa malas sholat, karena dari sejak dini kita tidak diajari sholat. Jangan biarkan kami bermalas-malas Ibu. Kami takut kalau dewasanya menjadi pemalas. Jangan marahi kami seandainya kami nanti dewasa menjadi anak pemalas, karena dari kecil kami dibiarkan bermain HP, dibiarkan bermalas-malasan. Tolong bimbing kami ya Ibu agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang berbudi pekerti luhur, terbiasa berucap yang baik, menyayangi teman, hormat pada orang tua, dan memuliakan orang yang lebih tua. Bimbinglah kami untuk menjadi anak yang kreatif, sehingga kami kelak bisa menghasilkan karya-karya yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Genggamlah tangan kami, peluklah hati kami, sehingga kami bisa menatap masa depan dengan penuh percaya diri. Oke anak-anak, persembahan selanjutnya puisi dari Mbak Ara. Bersinar bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selalu minta kasihmu kan selalu kurasa dalam segala duka. Kau yang
dalam sepiku selalu ada ibu. Ibu mendidik rasa syukur. Lalu aku kembali tertawa. Lagi-lagi lupa selesai juga. Dalam diamku selalu ada ibu. Ibu mengajakku untuk berbicara. Ibu yang memulai bercerita. Lalu kami melihat album foto lama. Dalam diamku selalu ada ibu. Dalam ceriaku pula selalu ada ibu. Ibu ikut tertawa di saat aku bahagia. Katanya bahagiaku adalah bahagia ibu juga. Dan ibulah pembahagiaku sepanjang waktu. Terima kasihku takkan pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah berhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar. Sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Sinari hidupku dengan kehanggatanmu. Terima kasih ibu. Sepanjang masa hanya memberi, tak harap kembali. Berbesar surya menyinari dunia. Terima kasih Bu Guru. Demikian